Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, selamat berjumpa kembali dengan channel Trader FX ya. Untuk kali ini saya ingin sharing bagaimana cara menentukan support resisten supply demand yang kuat. Nantinya kita akan gunakan sebagai area open posisi dengan cara multi time frame. Begitu guys. Dan saat ini saya sudah membuka pair GBP USD. Oke guys, kita mungkin sudah tidak asing lagi ya bagaimana sih support resisten yang bagus, supply demand yang bagus. Itu mungkin teman-teman sekalian juga sudah banyak belajar dari berbagai channel YouTube yang ada, ya kan? Namun di sini saya ingin mengulas kembali, mungkin di channel yang lama saya sudah pernah mengulas ya. Di sini saya mau mengingatkan bahwa support resisten yang bagus itu apabila terjadi misal seperti ini ya. Di sini anggap saja itu area resisten, dan ketika harga naik seperti ini ya kan, kemudian turun, makanya di sini jadilah resisten. Kemudian harga ini kemudian naik menghancurkan resisten ini atau breakout. Maka ketika harga turun kembali dan kemudian mental kan, merespon area resisten ini sehingga saat ini menjadi support, ya kan. Dan ini sudah sering atau mungkin sudah sangat familiar yang disebut dengan resisten become support, atau juga berlaku kebalikannya guys. Nah, kebalikannya ceritanya seperti ini, dan naik turun menghancurkan, balik naik dan terjun. Nah, itu rumus dasar yang sudah banyak trader-trader share, baik itu melalui media sosial maupun offline ya, online offline, itu banyak sekali. Namun yang jarang di-sharingkan atau jarang dikasih tahu bahwa sebenarnya nggak cukup seperti itu kita mencari sesuatu support resisten itu yang kuat. Kita harus kombinasikan dengan multi time frame. Begitu guys. Dan kemudian satu lagi yang perlu kita cermati yaitu ketika ada resisten seperti ini, kemudian harga turun dan naik di sini ya kan, turun sedikit kemudian loncat. Ya. Di sini ada resisten, kemudian yang di sini ada rally base rally atau supply demand yang sejajar dengan resisten, dan ini sangat bagus, bisa kita gunakan untuk area open posisi. Cuman lagi-lagi saya mengingatkan buat teman-teman bahwa kita jangan hanya sekedar berpaku dengan konsep ini. Biar lebih kuat lagi, maka kita harus analisa secara multi time frame, dan multi time frame di sini saya menggunakan kuncinya adalah engulfing di time frame yang lebih besar. Begitu. Jadi biasanya saya lebih mudahnya saya buka dulu chart di time frame besar, saya baca dulu struktur marketnya, lalu kita mencari engulfing. Dan di sini adalah materi dari sekian pembahasan dari beberapa video sebelumnya, dan ini adalah yang saya bilang adalah kuncinya, intinya. Jadi buat teman-teman mohon dipahami, jangan di skip. Bila mungkin ada yang kurang pas bisa sharing di kolom komentar. Begitu ya. Mari kita coba ke time frame H4 ya, sebagai kita cari contoh di pair GBP USD ini. Oke. Kemudian chartnya kita kecilkan seperti ini. Lalu kita baca seperti apa struktur marketnya. Semula dari sini, kalau kita baca dari sini marketnya naik kemudian turun, kemudian turunnya ini di sini coba diperhatikan nggak sampai
menghancurkan support di sini, dia sudah naik kembali. Cuman lagi-lagi naiknya di sini nggak sampai nyentuh area resisten. Jadi sampai di sini mungkin bisa kita katakan bahwa struktur marketnya di sini belum jelas, atau mungkin bisa dibilang ini sideways besar. Namun setelah itu marketnya terjun dan menghancurkan support yang di sini. Ini adalah support baru. Kemudian naik ya, membuat resisten atau tinggian yang lebih rendah dan kemudian drop. Dan ini artinya tren di H4 ini sedang turun. Namun pada saat ini perlu kita hati-hati. Di sini ini support terakhirnya ini masih belum mampu dijebol, harga masih bermain-main di area support. Nah, ini adalah konsep berpikir awal sebelum kita menganalisa dengan berbagai teknik yang kita punya. Ini adalah kita mencari apa sih yang sedang dilakukan market saat ini. Ini menurut saya yang kunci awal yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya yang perlu kita lihat, ingat ini mungkin sudah termasuk materi yang sudah agak jauh juga ya. Di sini lihat harga ini turunnya ini pelan-pelan, ada sebuah macam keraguan. Kalau kita berpaku pada price action, bahwa di sini juga sudah sebenarnya kalau kita lebih detail lagi, ini harga ini sudah menembus. Kemungkinan memang harga akan up, mungkin ya, jika kita melihat area sini. Cuma secara keseluruhan harga ini sebenarnya masih turun. Cuman di sini kita akan melihat potensi-potensi yang bisa kita gunakan untuk mengambil open posisi apabila nanti ya kan harga ada engulfing di time frame H4 ya kan. Nah, yang kalau saya lihat di sini kemungkinan harga akan reject di sini. Nanti kalau naik di sini akan ada benturan di area sini. Ini ada supply guys di sini. Dan ini yang supply itu saya lebih senangnya ya nyari engulfing ya, gitu aja. Supply ataupun demand seperti itu. Dan di sini harga ini nanti kalau saat ini sedang jalan, dia juga membentuk engulfing. Di sini kan. Ini untuk engulfing. Nah, dan yang saya mau share saat ini adalah bagaimana kita mengolah multi time frame, kita kombinasikan dengan support resisten, supply demand. Entah ini nanti harganya bagaimana, cuman ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi saya mengasumsikan nanti ketika harga itu naik sampai sini, dia akan ada bentalan ke bawah dulu sebelum mungkin akan melanjutkan naik. Tapi jika harga ini nanti dari sini malah terjun juga bisa, banyak kemungkinan. Cuman apa sih maksudnya untuk mencari area open posisi ini? Ya, kita meminimalisir, fungsinya itu untuk meminimalisir kerugian. Kalau kita tahu area-areanya, jelas dong kita akan tahu di mana nanti letak SL, take profitnya di mana gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah seperti ini saya akan turunkan time frame-nya bisa ke M30 atau M15. Oke, kita coba ke M30 seperti ini. Ya, saya mencari mengharapkan bahwa nanti harga setelah naik ke sini dia akan terjun. Artinya, saya memprediksi atau saya ingin melakukan open posisi sell atau saya memilih area sell-nya di sini, ya kan? Area sell-nya di sini. Oke. Nah, setelah kita turun ke time frame M30, apa yang harus kita lakukan? Kita ubah ke line chart. Setelah kita ubah line chart, kemudian kita cari yang namanya horizontal line. Horizontal line. Nah,
Horizontal line ini hanya bisa kita gerakkan di area blok yang kita buat tadi. Kita cari support resisten yang sejajar, ya kan? Misal di sini ada nggak ini? Ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Nggak ada. Bisa di sini, ya kan? Ini satu di sini. Kenapa kok di situ? Nah, ini kalau kita lihat di sini ada resisten, di sini ada resisten, dan di sini ada support. Jadi kalau saya bisa pending order salah satunya di situ. Kemudian saya ambil lagi horizontal line, ya kan? Apakah masih ada? Nah, di sini kalau kita lihat ini ada support. Mungkin teman-teman bisa lihat, agak saya besarkan ya, seperti ini. Nah, ini ada support ya. Kemudian yang sebelah kirinya ini ada drop, base drop. Support sejajar dengan drop, base drop. Resisten sejajar dengan support, iya kan? Dan yang bisa kita ambil atau kuncinya bahwa di situ adalah area engulfing di time frame besar. Itu guys. Nah, setelah itu biar lebih valid lagi kita tarik horizontal line, trend line dari sini ke sini gitu guys. Oke. Nah, apakah nanti ketika harga up, ya kan, naik sampai ke sini langsung kita open posisi sell? Jangan, kita harus nyari konfirmasinya, harus tunggu konfirmasi ya. Konfirmasinya belum kita bahas, tapi nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya. Oke. Nah, namun ya yang perlu diperhatikan ketika harga nanti sampai ke sini dia sudah break trend line. Nah, makanya ini butuh konfirmasi. Nah, salah satu konfirmasi yang bagus itu apa? Nah, nanti jika ada harga ini di time frame H4 taruhlah ini naik sampai ke sini, tapi di sini hanya meninggalkan shadow dan bodinya nggak sampai close di atas trend line, ini lebih valid dia akan turun. Lalu bagaimana ketika nanti di time frame H4 ini harga ini bisa close di atas ini trend line? Ya, kalau saya akan abaikan. Jadi kuncinya sebenarnya ya mungkin lumayan banyak, tapi kalau kita paham sebenarnya ya simple. Nah, ini menurut saya yang jarang diberitahu teman-teman trader lain, mungkin karena ya tekniknya beda, tapi menurut saya ini adalah kuncinya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu struktur marketnya itu seperti apa, dia lagi trend atau lagi sideways. Kalau trennya kemana, alangkah lebih bagusnya kalau kita follow trend. Nah, setelah kita tahu ya kan struktur marketnya, lalu kita cari area-area di mana yang bagus untuk kita ambil open posisi yang tentunya searah dengan tren tadi. Lalu kita kombinasikan lagi dengan multi time frame dan trend line. Harus confluent semua, harus sepakat semua bahwa harga akan sell atau akan buy, up atau down gitu. Itu menurut saya. Mungkin buat teman-teman sekalian yang gak setuju atau kurang pas di sini ya monggo, nggak apa-apa, atau mungkin bisa sharing ya kan. Tapi ya seperti itu menurut hemat saya. Namun apakah nanti seandainya ada harga ini close di atas trend line ini dan sampai ke sini, apakah dia nggak turun? Ya bisa turun. Makanya di sini nanti di time frame lebih kecil ini
kita bisa tetap bisa ambil open posisi sell meskipun nanti ada candle yang close di atas trend line di time frame besar. Tapi kalau nanti ada konfirmasi, yang di sini ada konfirmasi ya, baik itu Quasimodo, trade drive, ya kan, week off, ya kan, atau konfirmasi lain yang teman-teman tahu, ya bisa kita ambil open posisi sell di situ. Namun harus diingat bagaimana perjalanannya ke atas, dari sini ke atas, apakah membuat area-area baru yang bagus, yang kuat. Nah, itu perlu diperhatikan supaya kita nggak salah target, ya kan, nggak salah target. Yang seharusnya sudah profit kita hold, malah akhirnya kena stop loss, ya kan. Tuh. Jadi misalkan ketika dia naik di sini membuat area seperti ini yang sejajar dengan ini juga, dan ini adalah area engulfing, ya jangan mengharapkan ketika harga nanti balik lagi sampai terjun membreak atau lebih rendah dari support sebelumnya ini gitu. Yang realistis saja apa yang dilakukan ketika dia naik ini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, dan targetnya ya di situ aja. Ingat, di sini memang kalau saya sih cenderungnya scalping. Kalau teman-teman mau long term ya bisa mungkin dengan time frame yang lebih besar lagi. Begitu guys. Oke, begitu saja. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang jelas itu menurut saya adalah teknik kunci. Teknik kunci. Nah, nanti pendalamannya akan kita bahas lebih detail lagi di konfirmasi ya, video konfirmasi. Saya rasa untuk menentukan support risk rewardnya, RR-nya nggak perlu saya bahas lebih detail. Mungkin nanti ada dicontoh open posisi di video-video berikutnya, karena saya sejujurnya kalau menentukan support risk reward itu kebanyakan menggunakan area supply demand ataupun Fibonacci. Biasanya saya lebih seneng kalau target TP itu di area-area golden rasionya Fibonacci yang sesuai dengan support resisten supply demand. Itu aja. Oke guys, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa di tekan tombol notifikasinya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.